Cerita pun berlatar pada tahun 1956, 4 tahun setelah tragedi yang terjadi di Rumania, di mana saat Suster Irene berhasil memenjarakan iblis palak kembali ke neraka. Pada malam itu di sebuah gereja Tarascon, Prancis, terlihat seorang pastor bersama dengan seorang anak altar yaitu Jack sedang menyiapkan acara misa yang sebentar lagi akan segera dimulai. Pastor menyuruh Jack untuk menyiapkan wine atau anggur merah sebagai salah satu syarat yang harus ada di dalam acara tersebut. Karena menurut kepercayaan Katolik, wine adalah pengganti dari darah Yesus yang suci. Setelah acara misa selesai, Jack lalu kembali ke gudang untuk menyimpan sisa anggurnya. Namun sesuatu terjadi, Jack merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya dari arah kegelapan. Dan tiba-tiba anggur yang ada di wadah kaca itu pun pecah. Jack yang ketakutan lalu segera pergi dan menemui pastor dan memberitahukan apa yang terjadi di dalam gudang. Lalu terdengar ada suara gaduh di sana. Pastor dan Jack mengira itu adalah orang yang menyusup masuk ke dalam gereja. Dari arah kegelapan terlihat ada sepasang mata yang menyala yang sedang memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba tubuh pastor terangkat seperti ada yang menariknya. Sesuatu yang mengerikan pun terjadi di mana pastor tersebut terbakar hebat di sana. Cerita pun berpindah di sebuah biara tempat Suster Irene yang kini dia tinggali dan dia mengabdikan hidupnya di sana. Di biara itu Suster mempunyai teman dekat yaitu Suster Debra yang merupakan karakter baru dari film ini. Sedikit cerita, Suster Debra adalah suster yang cukup nakal dan susah diatur di antara para biarawati lainnya. Hanya Irene lah yang dekat dengan Suster Debra. Perbincangan yang cukup intens pun terjadi. Dari sini juga kita sedikit tahu latar belakang keluarga Irene. Irene mempunyai seorang ibu yang sangat mencintainya. The nuns of Saint Carta. This from this gateway. A demon had escaped. Di lain tempat di Rumania kita kembali kepada Franz atau Maurice yang dulu seorang tukang kebun di Rumania. Setelah kepindahannya ke Prancis, Maurice masih sama seperti dulu suka berkebun. Selain daripada itu, dia juga menjadi teknisi atau tukang yang serba bisa memperbaiki apa saja yang perlu dia perbaiki. Seperti yang kita tahu, Maurice sekarang mempunyai kehidupannya sendiri, yaitu Maurice sedang dekat dengan seorang guru asrama yang sudah menjanda yang bernama Kate dan putrinya yang bernama Sophie. Terlihat juga Sophie memang senang jika Maurice berdekatan dengan ibunya itu. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang bocah pengantar anggur yang dipermentasi. Setelah menyimpan anggur di rak penyimpanan di salah satu ruangan, dia mendengar seperti ada seseorang di sana. Karena penasaran, dia pun mencari sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Maurice. Tapi dengan tingkah laku yang sudah aneh, Maurice hanya terdiam saja saat bocah itu mencoba memanggil dan Maurice menoleh kepada dirinya. Lalu tak lama dia melihat munculnya sesosok iblis palak menyerang kepada dirinya. Naas, bocah itu pun tewas dengan sangat mengerikan. Kembali kepada Irene, dalam tidurnya Irene bermimpi melihat Maurice meminta tolong kepada dirinya. Dan terlihat juga Maurice memperlihatkan si iblis itu ada di dalam tubuhnya. Irene tahu kalau itu adalah sebuah pertanda buruk akan terjadi. Di keesokan paginya Irene dipanggil oleh uskup untuk segera menemuinya. Uskup Vatikan sengaja datang hanya untuk bertemu dengan Irene. Seperti sudah Irene duga sebelumnya, kedatangan uskup pasti akan ada berita buruk yang sudah terjadi. Memang benar, uskup memberitahukan banyaknya tragedi yang terjadi kepada pastor dan biarawati, dan mereka semuanya berakhir tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, berangkatlah Irene seorang diri untuk menjalankan misinya itu. Namun di dalam kereta tak diduga ternyata Debra diam-diam mengikutinya dan akan ikut menemani Irene.
Alasan Debra ingin ikut dalam misi tersebut adalah dia ingin tahu soal keajaiban itu apakah memang nyata adanya. Debra pernah mendengar ucapan dari seorang pastor kalau anggur merah bisa menjadi darah Kristus, dan ungkapan tersebut sulit untuk Debra percayai. Lalu Irene berkata semua itu berbicara tentang keimanan. Jika level keimanan seseorang sudah berada di level tertinggi dan ia yakin, maka anggur itu memang bisa menjadi darah Kristus. Namun tidak semua orang bisa berada di level keimanan seperti itu. Irene berharap semoga dalam perjalanan misi ini Debra bisa menemukan keyakinannya itu. Di asrama, Sophie selalu diganggu oleh segerombolan anak-anak nakal yang suka iseng kepada dirinya. Sophie dipaksa untuk ikut dalam sebuah permainan mereka di mana Sophie dibawa ke sebuah ruangan kapel yang sudah tak digunakan lagi. Kapel sendiri adalah ruangan khusus tempat berdoa bagi para jemaat gereja. Sesampainya di dalam, mereka memainkan sebuah permainan untuk melihat setan. Sophie diminta untuk melihat sebuah jendela kaca yang bergambarkan seekor anak domba. Salah satu dari mereka memberitahu jika sinar matahari menyinari kaca tersebut dan tepat mengenai mata dari gambar domba itu, maka Sophie akan bisa melihat penampakan dari sesosok iblis. Sophie yang percaya mengikuti arahan mereka dan matanya terus saja melihat ke arah jendela. Mereka sengaja meninggalkan Sophie di sana seorang diri. Tak lama kemudian Sophie baru tersadar kalau dia sudah dijebak. Sophie mencoba membuka pintunya, namun pintunya sudah terkunci dari luar. Keanehan mulai terjadi ketika dia melihat seperti ada seseorang di balik kain lusuh itu. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah patung, dan untung saja Maurice mendengar teriakan Sophie dan membukakan pintu untuk Sophie. Her boyfriend comes to her rescue. Do you think it's funny? Sophie sudah berhasil keluar, tapi dia terlihat masih saja ketakutan dan pandangan matanya terus saja melihat ke arah ruangan itu. Walaupun sepintas, tapi Sophie melihat ada sesosok biarawati berada di dalam sana. Film pun beralih kepada Irene dan Debra yang kini mereka mendatangi gereja Tarascon. Di sana Irene bertemu dengan salah satu biarawati. Irene mulai melakukan penyelidikannya. Sekarang dia berdiri tepat di bawah Pastor Noiret yang tewas terbakar. Tak lama kemudian, Irene melihat kedatangan seorang anak remaja laki-laki yang menghampiri dirinya. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Jack, anak altar yang tempo hari menyaksikan tragedi tersebut. Dia datang untuk memberikan sebuah kalung miliknya Pastor Noiret. Penglihatan itu mulai menghilang ketika Debra datang menemui Irene kembali di sana. Irene sempat melihat sebuah lukisan Saint Lucy. Saint Lucy dulunya adalah seorang yang suci, pelindung orang-orang buta. Dia tewas karena dibunuh oleh orang-orang tersesat. Mereka membakarnya, namun tubuhnya tidak bisa terbakar, dan mereka mengambil mata Saint Lucy sebelum akhirnya mereka membunuhnya. Perbincangan pun dilanjutkan kembali. Menurut informasi dari biarawati, saat tragedi yang terjadi kepada pastor, ada seorang anak altar yaitu Jack yang menyaksikan atas kejadian pada malam itu. Selain Jack, juga ada seorang lainnya yang dulu pernah tinggal di gereja ini, tapi sekarang dia sudah pergi. Dan dari informasi biarawati, pria itu adalah seorang penjelajah dari Rumania. Sesuai dugaan Irene kalau dia adalah Franz atau Maurice. Pada malam itu Irene bersama Debra memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di saat Debra sedang mengurusi penginapan mereka, Irene keluar hotel dengan perasaan hati yang tidak tenang. Tak sengaja dia melihat Jack yang sedang bermain bola bersama teman-temannya. Irene mencoba menanyakan beberapa hal terkait kejadian yang menimpa kepada Pastor Noiret. Namun belum sempat mereka berbicara, Jack malah pergi kembali bermain bersama yang lain. Irene sempat melihat Jack yang berlarian seorang diri, dan di persimpangan jalan lagi-lagi Irene harus kembali kehilangan jejaknya. Tak lama sesuatu yang aneh terjadi tepat di sebuah rak majalah yang terpajang di sana. Majalah itu membuka lembaran demi lembarannya dan membentuk menyerupai seorang biarawati. Seketika suasana menjadi hening. Irene melihat ke area sekitarnya, dan saat dia mendekati gambar biarawati itu, tiba-tiba Palak muncul.
dan menyerang kepada Irene. Sesaat mata batin Irene juga melihat kepada seorang yang menggunakan kerudung yang ternyata dia adalah Saint Lucy. Irene juga diperlihatkan biarawati penjelmaan dari si iblis yang membawa sebuah relik kuno. Serangan dari Maurice yang kerasukan kembali meneror kepada salah satu pembina asrama. Suara-suara gaduh yang mengarahkan dia untuk memasuki ke ruangan kapel. Setelah menelusuri, dia melihat seorang anak kecil, namun di bawah kendali iblis palak. Naas wanita tua itu pun tewas mengenaskan di sana. Setelah Irene terbangun kembali dari pingsannya, dari penglihatan dan beberapa petunjuk, Irene merasa kalau ini sudah semakin dekat. Dia juga tahu apa yang sedang dicari oleh si iblis palak, yaitu sebuah relik kuno yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Debra baru ingat kalau semalam dia bertemu dengan Jack. Jack memberikan sebuah amplop berisi kalung salib miliknya Pastor Noiret. Irene pun langsung curiga dengan simbol yang ada di kalung itu, karena sebelumnya Irene juga pernah melihat simbolnya. Di sini tugas Irene harus mencari tahu arti dari simbol tersebut. Kebetulan dia mempunyai teman yang bekerja di arsip Katolik yang ada di Paris. Tidak membuang waktu lagi, Irene bersama Debra langsung menuju ke sana. Dan ternyata memang benar dia tahu soal simbolnya. Kalau simbol itu adalah sebuah simbol keluarga Saint Lucy. Of Syracuse. It's a family crest. Mendengar hal itu, Irene teringat kepada penglihatannya dan akhirnya Irene tahu apa yang si iblis cari, yaitu mata dari Saint Lucy. Sejarah terbunuhnya Saint Lucy, ternyata mata Saint Lucy dibawa oleh keturunan dari Saint Lucy sendiri dan mereka merahasiakan keberadaan mata tersebut. Secara teori, alasan kenapa Palak mencari mata Saint Lucy, dulunya Palak atau iblis adalah bagian dari malaikat yang membangkang kepada Tuhan. Karena durhakanya itu, kekuatan yang dimiliki oleh si iblis menghilang dan atas kuasa Tuhan, kekuatan tersebut diberikan kepada orang-orang kudusnya, atau bisa disebut juga orang soleh. Maka si iblis pun mati-matian untuk mendapatkannya, karena jika relik itu ia dapatkan, kekuatan si iblis pun akan kembali dan tak bisa dibayangkan bagaimana kekuatan Palak akan semakin kuat berlipat ganda. Menurut beberapa catatan relik kuno yang diarsipkan, relik itu disembunyikan oleh seorang biksu yang bernama Radar John Paul. Dia mengubur reliknya di sebuah biara Saint Maria, namun biara itu kini sudah dijual dan dijadikan kilang anggur, dan di saat bersamaan kilang tersebut juga kini dijadikan gudang asrama, di mana Maurice, Sophie, dan Kate ada di sana. Di malam itu juga Irene langsung menuju ke asrama. Sementara Maurice yang sedang asik berdansa bersama Sophie dan Kate, di tengah menikmati irama lagu dansa, tiba-tiba Maurice terjatuh. Anehnya Maurice terus saja tertunduk dan di pundak Maurice terlihat ada simbol salib yang terbalik. Maurice melihat iblis Palak menampakkan dirinya di hadapan mereka. Maurice akan tak percaya iblis itu kembali. Di saat bersamaan Irene bersama Debra datang. Setelah sekian lama Maurice dan Irene bertemu kembali. Maurice belum sadar kalau si iblis selama ini ada di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian Maurice mulai bertingkah aneh. Dia lalu pergi dan di saat Irene mencoba untuk mengejar Maurice yang kerasukan, dengan mudahnya Maurice melawan Irene. Irene pun kembali bangkit dan mulai membacakan doa-doa pengusiran iblis. Doa-doa itu mampu melawan si iblis. Tidak membuang kesempatan, Debra menghantam Maurice hingga akhirnya dia pun pingsan. Irene dan Debra mengikat Maurice di sebuah ruangan terpisah. Dia lalu kembali menemui Sophie bersama Kate. Irene harus segera menemukan relik kuno sebelum si iblis menemukannya. Relik kuno yang terkubur di sebuah ruangan kapel, namun permasalahannya Irene tidak tahu di mana letak keberadaan relik tersebut. It's the devil. Sophie yang ikut mencari, dia teringat soal kaca jendela itu, di mana saat kaca jendela terkena oleh cahaya, jendela itu akan memantulkan cahayanya dan menuju sebuah titik. Debra keluar membawa senter untuk menyinari jendelanya, dan akhirnya Irene menemukan di mana relik itu terkubur. The eyes of Saint Lucy. Di lain sisi, Maurice yang terlihat
kini sudah tersadar kembali. Sementara anak-anak asrama yang tidak jauh dari sana mendengar seperti ada suara gaduh dari atas kamar mereka. Untung saja mereka di sana bertemu dengan Suster Debra. Suster pun membantu menyoroti ke atas semua ruangan. Dan ternyata suara gaduh itu karena ulah dari si iblis. Debra berhasil menghindari serangan dari si iblis dan dia masuk ke dalam kamar anak-anak asrama. Tak hanya sampai di situ saja, si iblis kepala domba pun terus saja meneror mereka. Kembali kepada Irene yang bersama Kate. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Maurice yang sudah kerasukan. Maurice memburu relip kuno yang kini ada di tangan Irene. Irene yang belum sempat menggunakan relip sebagai senjata untuk melawan si iblis. Namun sayang relip itu harus terlepas dari genggamannya. Untung saja Sophie mengambil relipnya di saat Maurice masih sibuk melawan Irene. Dan kini Sophie yang diburu oleh Maurice. Sophie mencoba melarikan diri dan bersembunyi naik ke sebuah menara. Debra bersama anak-anak asrama bersembunyi di sebuah ruangan. Beberapa iblis yang menyerupai beberapa orang yang sudah meninggal memburu mereka satu persatu. Maurice masih mengejar Sophie ke menara. Di saat Sophie sudah terpojok, untung saja lonceng itu terputus dan terjatuh bersama dengan Maurice. Namun semua belum selesai. Maurice pun kembali. Sophie meronta-ronta menendangkan kakinya kepada Maurice hingga Maurice pun terjatuh kembali. Tak lama kemudian Irene berhasil menemukan Sophie di sana dan akhirnya Irene mendapatkan relip itu. Di saat Maurice yang kerasukan datang kembali untuk menyerang dengan kekuatan yang ada pada relip, Irene mampu melawan si iblis yang ada di dalam tubuh Maurice. Di saat bersamaan Debra datang untuk membantu. Hal itu pun membuat Maurice terkapar. Si iblis pun pergi dari tubuhnya. Tapi itu hanyalah tipu daya si iblis untuk mengecoh Irene. Si iblis berhasil mendapatkan relip dari tangan Irene. Si iblis juga berhasil mendapat kekuatan yang setara dengan kekuatan malaikat. Di saat itulah iblis Palak berhasil keluar dan menampakkan dirinya di hadapan mereka. Palak mulai menyerang kepada mereka satu persatu. Sophie mencoba melarikan diri namun dia malah terjebak di antara tumpukan drum anggur. Sementara Irene berhadapan langsung dengan iblis Palak. Api terlihat mulai membakar Irene di saat Irene yang sudah tidak lagi berdaya. Sesaat Irene diperlihatkan kepada ibunya dan bayangan-bayangan Saint Lucy. Irene seperti mendapat mukjizat kebal terhadap api yang membakarnya. Dan ini juga sama seperti yang dialami Saint Lucy terdahulu. Di saat itu juga Irene berhasil terlepas dari jeratan si iblis. Ruangan yang berguncang hebat membuat drum anggur mulai bertumpahan. Melihat anggur tersebut, Irene langsung teringat soal mukjizat di mana anggur bisa berubah menjadi darah Kristus. Irene lalu mengajak Debra untuk berdoa bersamanya. Sembari tangan mereka disatukan dan menyentuh kepada anggur tersebut. Sesaat kita juga diperlihatkan kepada ibunya Irene kembali lalu kepada Saint Lucy. Bayangan itu terus terulang. Dan seakan itu sebagai pertanda bahwa Irene sebenarnya adalah keturunan dari Saint Lucy. Dan drum anggur itu pun meledak menyirami ke seluruh tubuh Palak. Mukjizat itu datang kembali ketika anggur berubah menjadi darah Kristus dan menghancurkan iblis Palak. Tak lama kemudian Maurice tersadar kembali dan dia pun berhasil selamat dan terhindar dari maut yang menjerat dirinya. Setelah melewati rintangan yang tak mudah, Maurice, Sophie dan Kate akhirnya mereka kembali bersama lagi. Irene pun bahagia melihat kemesraan mereka. Walaupun sebenarnya Irene punya perasaan terhadap Maurice. Tapi itu dulu. Dan akhirnya film The Nun 2 pun selesai.